Ada kabar penting yang baru saja diumumkan, dan ini menyangkut masa depan Anda. Yang pernah mengabdi sebagai PNS tahun 2025 akan membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem layanan pensiun yang dikelola oleh Taspen, dan jika Anda tidak mengetahuinya, sekarang bisa jadi Anda melewatkan hak Anda sendiri. Di video ini, kami hadir bukan sekadar memberikan berita, tapi juga panduan langkah demi langkah untuk Anda yang sudah pensiun atau akan segera pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Bukan rumor, bukan. Katanya ini informasi resmi yang saat ini sudah mulai dijalankan dan berdampak langsung pada proses pencairan dana pensiun, layanan klaim, dan digitalisasi sistem Taspen. Perubahan ini bukan kecil, dari sistem layanan tatap muka yang mulai digantikan oleh layanan digital hingga keharusan verifikasi biometrik dan pembaruan data secara berkala yang kini menjadi syarat wajib. Ada juga pembaruan terkait manfaat layanan termasuk manfaat pensiun janda, duda, tunjangan anak, serta santunan kematian. Semua ini harus Anda ketahui sedini mungkin agar tidak terhambat saat proses pencairan berjalan. Apalagi pada tahun 2025 nanti akan diterapkan sistem integrasi data antara Taspen dan instansi pemerintah lain termasuk Dukcapil dan BKN. Ini artinya jika data belum lengkap atau ada ketidaksesuaian, bisa jadi pencairan pensiun Anda tertunda atau bahkan ditolak. Jadi sebelum semuanya terlambat, mari kita bahas satu persatu apa saja langkah yang harus Anda lakukan. Mulai sekarang, dokumen apa saja yang wajib diperbarui dan bagaimana cara mengakses semua layanan ini dari rumah tanpa harus datang ke kantor Taspen. Video ini bukan sekadar informasi, tapi panduan nyata agar Anda tetap mendapatkan hak Anda tanpa hambatan. Jangan lewatkan satu detik pun, karena setiap informasi di sini bisa menjadi penentu ketenangan hidup Anda di masa pensiun. Berbicara soal dunia pensiun, mungkin ada perasaan campur aduk di benak Anda. Ada pula pertanyaan yang kadang tak pernah selesai, apalagi di tengah berbagai perubahan sistem yang tampak rumit. Tapi jangan khawatir, karena kita akan membahas semuanya secara perlahan, satu langkah demi satu langkah dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Bayangkan Anda sedang duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi hangat, ngobrol santai dengan sahabat lama. Itu persis suasana yang ingin saya hadirkan, dan dalam video ini kita akan melewati setiap tahap bersama-sama tanpa bikin kepala pusing. Pertama-tama mari kita pahami dulu, sejak awal tahun 2025 pihak Taspen Indonesia telah resmi menerapkan beberapa kebijakan baru yang berdampak langsung ke hak dan tanggung jawab para pensiunan. Ini bukan sekadar perubahan kecil, ini adalah transformasi besar menuju era digital, penguatan data, dan integrasi lintas instansi. Saya tahu mungkin sebagian dari Anda merasa yang begini-begini terlalu canggih buat saya. Tapi percayalah, ini juga membawa banyak kemudahan jika Anda tahu caranya. Dan tugas kita hari ini adalah memastikan Anda tahu caranya. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi sering terlewatkan: memastikan data kependudukan Anda lengkap dan valid. Kini Taspen mulai mengintegrasikan data dengan Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, dan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Apa artinya ini untuk Anda? Artinya, kalau dalam EKTP atau data keluarga Anda masih ada kesalahan, semisal tanggal lahir tidak cocok, nama penulisan ada kekeliruan, atau status janda duda belum diperbarui, itu bukan sekadar detail kecil, itu bisa menjadi penyebab pihak Taspen menunda atau bahkan menolak pencairan pensiun Anda. Bayangkan nenek atau bapak sudah menantikan dana bulanan tapi akhirnya tertunda karena ada satu huruf yang salah, tidak pantas, bukan? Nah, oleh karena itu rekomendasi pertama, cek data EKTP dan data keluarga Anda. Sekarang juga kalau boleh saya sarankan, jadwalkan waktu di Dukcapil terdekat untuk verifikasi atau pembaruan data. Caranya sederhana: bawa EKTP asli, fotokopi akta kelahiran atau akta nikah, jika ada perubahan status rumah tangga, dan kalau punya kakak bawa juga. Petugas Dukcapil akan membantu Anda memperbaiki data. Setelah itu minta dokumen resmi berupa surat keterangan terbaru atau print out data kependudukan terbaru. Simpan baik-baik, karena dokumen itu akan menjadi senjata utama Anda saat urus klaim pensiun. Setelah data kependudukan sudah benar, selanjutnya yang sangat penting adalah persiapan dokumen administrasi pensiun ke Taspen. Biasanya ini bagian yang bikin stres karena harus akurat
dan kadang tidak mudah dijelaskan, tapi percayalah, kalau Anda tahu apa saja yang dibutuhkan, semua menjadi jauh lebih ringan. Dokumen paling utama adalah pensiun. Surat keputusan pensiun ini adalah surat resmi dari BKN atau instansi tempat Anda bekerja yang menyatakan bahwa Anda sudah pensiun terhitung sejak tanggal tertentu. Kalau Anda sudah menerima SK pensiun, simpanlah dokumen aslinya dan fotokopi beberapa lembar. Kemudian siapkan fotokopi KTP KK dan juga nomor rekening BA yang terdaftar atas nama Anda sendiri. Bannya biasanya ban milik pemerintah atau ban umum yang sudah bekerja sama dengan Taspen. Kalau Anda pensiun karena pensiun dini atau pensiun karena cacat, ada juga surat keterangan medis dan alasan pensiun yang perlu disertakan. Selain itu, jangan lupa mengisi formulir administrasi pensiun Taspen. Ini biasanya formulir yang berisi data pribadi, data keluarga, jika ingin mencantumkan tunjangan untuk janda, duda, atau anak, serta data rekening. Di formulir ini juga ada bagian untuk layanan tambahan seperti Taspen Mini dan asuransi jiwa tambahan. Jika paham betul apa yang Anda butuhkan, silakan pilih opsi yang sesuai. Tapi jika ragu, Anda bisa tetap memilih layanan dasar dan menanyakan lanjut langsung ke petugas Taspen. Kini, setelah semua dokumen dikumpulkan, baik dokumen dari BKN, KTP KK, SK pensiun, surat medisika, diperlukan formulir Taspen, serta bukti kepemilikan rekening ban yang valid. Saatnya mengajukan klaim pensiun ke kantor Taspen terdekat. Ini bisa dilakukan dengan dua cara: datang langsung ke kantor atau melalui sistem digital online. Jangan khawatir, proses digital ini sudah dirancang agar user-friendly. Bahkan untuk kita yang mungkin kurang terbiasa dengan teknologi, Anda hanya perlu akses internet via komputer atau smartphone, bisa dibantu oleh anak atau cucu. Jika perlu, masuk ke aplikasi Taspen Mobile dan mengunggah salinan dokumen yang dibutuhkan. Anda juga akan diminta melakukan verifikasi biometrik seperti scan wajah atau scan sidik jari, sebuah langkah keamanan tambahan supaya dana pensiun Anda benar-benar hanya bisa diakses oleh Anda. Setelah proses upload dan verifikasi selesai, sistem akan memberikan nomor pendaftaran digital. Simpan nomor ini karena dapat Anda gunakan untuk pengecekan status klaim selanjutnya. Buat yang memilih jalan offline, datang langsung ke kantor Taspen. Anda perlu mengambil nomor antrian, menyerahkan dokumen, dan mendengarkan arahan dari petugas tentang waktu pencairan dana. Biasanya prosesnya memakan waktu antara Juli 14 hari kerja, tergantung jumlah antrian dan kelengkapan dokumen Anda. Jika Anda merasa ada kekurangan saat menyerahkan dokumen, petugas berhak meminta tambahan. Jangan malu atau takut bertanya, mereka siap membantu agar proses berjalan lancar. Nah, setelah mengajukan dan dokumen lengkap, maka saat yang menentukan tiba, juga proses verifikasi dan pencairan. Disinilah peran integrasi data antara Taspen, Dukcapil, dan BKN benar-benar terasa. Dengan data yang sudah diperbaharui, Shopee SK pensiun IK dan KK yang valid, waktu proses akan lebih cepat. Kalau Anda sudah pasang nomor rekening ban yang benar, dana akan langsung masuk rekening saat jadwal cair tiba. Jadwal pencairan biasanya di tanggal 15 tiap bulan, tapi bisa saja berbeda tergantung instansi dan sistem perbankan. Jika ada keterlambatan, Anda dapat menggunakan nomor pendaftaran digital sebelumnya untuk memeriksa statusnya via aplikasi Taspen Mobile atau menghubungi call center Taspen di 1500706. Anda bisa cek statusnya via aplikasi Taspen dengan mudah. Buka bagian status pengajuan, masukkan nomor pendaftaran, dan lakukan refresh beberapa kali untuk melihat perkembangan terkini. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi jika ada kekurangan dokumen atau proses awal sudah selesai. Kalau sudah muncul notifikasi dana telah dibayarkan, berarti uang pensiun Anda akan masuk rekening di hari berikutnya, biasanya maksimal 3 hari kerja setelah notifikasi. Setelah mendapatkan dana pencairan, mungkin ada pertanyaan baru, bagaimana jika saya ingin mencairkan tunjangan janda, duda, atau tunjangan anak? Tenang, prosedurnya tetap sama, tetapi perlu tambahan dokumen seperti akta kematian pasangan untuk janda duda, akta kelahiran anak, dan surat keterangan belum menikah anak. Jika mereka belum berkeluarga, kepala keluarga dan keluarga inti juga hanya bisa mendapatkan tunjangan maksimal hingga anak berusia 25 tahun. Ini aturan yang dibuat sesuai peraturan Menteri Keuangan. Pastikan dokumen tambahan ini sudah Anda siapkan
Sejak awal supaya tidak bolak-balik ke kantor Taspen, sekarang mari kita bicara soal manfaat tambahan dari Taspen. Sebagai pensiunan PNS, Anda tidak hanya mendapatkan dana pensiun bulanan yang rutin, ada pula program Taspen Mini dan asuransi jiwa tambahan. Meninggal dunia dan cacat total tetap. Taspen Mini adalah program tabungan pensiun yang bisa Anda ambil langsung dalam satu kali pencairan saat pensiun, semacam tabungan premi kecil yang Anda bayar selama masa dinasda, sekarang bisa diambil sekaligus. Program ini sangat membantu untuk biaya darurat seperti renovasi rumah, biaya pengobatan mendadak, atau perjalanan ke kampung halaman. Jadi kalau Anda belum memilihnya saat mengisi formulir, masih bisa konsultasi kembali ke petugas Taspen untuk menambahkan sebelum tanggal lahir klaim pensiun. Lalu ada juga asuransi tambahan. Jika Anda aktif membayar prem selama masih menjadi PNS, maka saat pensiun atau bahkan saat masih aktif ada santunan jika terjadi meninggal dunia atau cacat. Ini penting tidak hanya untuk Anda, tetapi juga sebagai warisan bagi keluarga, apalagi dengan biaya medis yang terus meningkat. Rasa aman ketika ada perlindungan ini sangat berarti. Pastikan Anda memahami cara lainnya, sebab ada syarat-syarat dan prosedur yang berbeda seperti bukti medis atau surat keterangan dokter. Semua prosedur akan dijelaskan oleh petugas Taspen situs Anda atau melalui Taspen Mobile. Setelah pensiun, satu hal yang sering terlupakan adalah pembaruan data rutin setiap tahun. Taspen biasanya meminta pensiunan untuk melakukan validasi data baik online maupun offline. Tujuannya memastikan tidak ada data yang berubah seperti alamat rumah, nomor rekening, status keluarga. Jangan anggap remeh jika Anda tidak melakukan pembaruan saat waktunya tiba, biasanya melalui email pemberitahuan, SMS, atau notifikasi aplikasi, maka sistem dapat menghentikan sementara pencairan hingga Anda memperbaharui data. Saya sarankan masukkan tanggal peringatan di kalender HP atau agenda bulanan, misalnya setiap Desember tahun berikutnya. Anda cek aplikasi Taspen dan update datanya, atau jika Anda tidak nyaman dengan cara digital, Anda bisa datang ke kantor Taspen setiap akhir tahun untuk validasi manual. Biasanya petugas akan mengecek KK dan akun rekening. Cukup sekali datang langsung selesai, mudah. Bukan ngomong-ngomong tentang cyber security, saya ingin juga mengingatkan pentingnya keamanan digital saat Anda mengakses Taspen Mobile atau situs resmi. Pastikan Anda terkoneksi dengan jaringan yang aman. Jangan lewat WiFi publik seperti di warung atau lapangan. Jangan klik link acak yang tiba-tiba mampir di SMS atau WhatsApp Anda. Bisa saja itu phishing yang mencoba mencuri data login atau nick Anda. Simpan nomor resmi Taspen 1500706 dan situs resminya, misalnya taspen.co.id jika masih berlaku. Dan jangan pernah mengirim FOTO, KTP, FOTO, SK pensiun, atau dokumen lain ke nomor tak resmi. Bila ragu, langsung konfirmasi lewat call center resmi. Untuk memudahkan Anda, di video ini nanti saya sertakan juga demo teknologi, cara login ke aplikasi, cara cek status pengajuan, cara upload dokumen, dan cara membaca notifikasi pencairan. Semua dilakukan langkah per langkah dengan suara narator yang jelas dan tutorial video pendek agar Anda tinggal ikuti. Bagi yang ingin menonton ulang, tinggal pause dan ulang. Belajar sedikit-sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting Anda mengerti dan percaya diri. Saya juga akan menyiapkan FAQ kecil di akhir video menjawab pertanyaan yang sering muncul seperti bagaimana kalau saya pindah rumah di tengah proses pensiun? Kalau ganti nomor rekening, apa harus lapor lagi? Kalau anak saya sudah menikah tapi belum saya laporkan, apakah pengaruh dana pensiunan saya? Sampai kalau SK pensiun belum selesai tapi saya sudah keluar dari instansi, apa saya tetap bisa cair? Nanti saya jawab satu persatu secara lugas dan langsung. Intinya, video ini bukan hanya soal memberitahu ada aturan baru, tapi bagaimana Anda bisa memanfaatkannya dengan mudah dan tanpa stres. Karena saya memahami bahwa proses administrasi kadang bikin takut dan malas. Jadi mari manfaatkan teknologi, siapkan dokumen dengan sistematis dan tahu kemana harus bertanya jika ada kendala. Setelah lewat semua bagian ini, data kependudukan, dokumen administrasi pengajuan offline, online, verifikasi dan pencairan manfaat tambahan, validasi data tahunan, keamanan digital, demo aplikasi, dan FAQ, saya yakin Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap, dan bisa langsung dipraktikkan. Bahkan, Anda bisa membantu teman, saudara, atau tetangga sesama pensiunan untuk melakukan hal yang sama.
karena berbagi pengetahuan seperti ini sangat mulia, bukan? Sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan jangan tunggu keliru data atau tertunda pencairan. Untuk bergerak segera lakukan cek EKTP dan KK, siapkan pensiun dan dokumen pendukung, pelajari aplikasi Taspen Mobil dan update data secara reguler. Dengan begitu hak Anda yang selama ini Anda nanti-nantikan akan keluar tepat waktu dan Anda bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Terima kasih sudah mendengar dengan saksama. Semoga video ini benar-benar menjadi teman Anda dalam menjalani masa pensiun. Kalau Anda punya pertanyaan atau butuh bantuan, tuliskan di kolom komentar. Saya dan tim akan bantu jawab. Jangan lupa like, share ke saudara atau teman sesama pensiunan, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info terbaru soal pensiun dan Taspen. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-hari Anda selalu penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan. Selamat menikmati pensiun dengan sepenuh hati.